فلذلك مسألة أن البعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Ini untuk pendukung tesis, mungkin saatnya sekarang itu merayakan euforia atau bangga ya, setidaknya karena tesis ini sudah menembus dunia internasional. Jadi sudah mendapatkan tanggapan dari ulama internasional. Tanggapan di sini adalah walaupun mungkin ada sebagian yang menyebut nama Kiai Imad, sebagian tidak, tetapi ide pokoknya itu ditanggapi oleh mereka. Ya bukan hanya masalah ide pokok tentang batalnya Ba'alawi, tetapi tentang alasan atau argumentasinya. Kalau kita ingat-ingat, setidaknya akan saya rilis ya. Mungkin ini semacam meresum ya tanggapan-tanggapan ulama kelas internasional, bahkan yang kepakarannya itu juga diakui dipakar di bidang nasab bahkan ya. Salah satunya kalau kita ingat Said Mahdi Ar-Rajai. Said Mahdi Ar-Rajai itu pertama kali merilis semacam takrir atau surat bahwasanya Ba'alawi itu sahih, dan ketika tidak disebut itu tidak lalu menjadikan batal. Itu kan membantah bahasanya ya. Kemudian ada tauqid, tanda tangan beliau mentahqiq mentaukid lah bahwa ini adalah sadah benar keturunan Rasulullah di salah satu dari Ba'alawi ya. Di stempelnya di bawah ada tauqidnya. Kemudian yang terakhir ya, yang versi takbir. Jadi yang pertama versi takrir ya, surat keputusan atau surat pernyataan. Yang kedua versi tauqid, tanda tangan juga. Yang ketiga versi takbir ya, dengan narasi yang sudah beredar videonya itu. Bahkan itu spesifik sekali. Kemudian ada juga dari ulama di Malaysia ya, seorang Sayyid Al-Mahdali Al-Musawi, seorang profesor ya, Al-Ustadz Ad-Doktor, profesor doktor dari Malaysia itu. Kemudian yang terakhir ini dari Sayyid Ibrahim bin Mansur, penulis kitab yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin, seperti kitab misalnya Al-Ifadah kan dipakai oleh Kiai Imaduddin itu. Begitu juga ada kitab Kasfu Qawaid wa Usul fi Kasfi Muzawwirin Nasab wa Mudaya Syaraf, kalau tidak salah begitu ya. Cuma begini kawan-kawan ya, kalau kita perhatikan tanggapan ulama internasional ini semuanya sepaket, yaitu tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Jadi tanggapan ulama-ulama internasional ini, tokoh ini semuanya sepaket tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin. Artinya berarti Kiai Imaduddin ini dibantahnya itu bukan hanya oleh orang Indonesia tapi juga oleh ulama internasional. Satu, yang kedua begini, kalau saya lihat narasi-narasinya kok kayaknya lebih kejam dari narasi YouTuber ya. Saya pribadi tidak pernah mengatakan Kiai Imaduddin itu jahil murakkab, tidak. Tapi bahasa jahil murakkab itu kok disebutkan oleh beberapa ulama. Misalnya Sayyid Al-Mahdali ketika menyebut di atas itu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu di bawah ya, di atasnya itu menjelaskan ada orang yang membatalkan nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu di bawah dijelaskan bahwa kira-kira la yubtilu hadan nasaba illa rajulun jahilun murakkabun yudau fi soffil majanin. Itu bahasa itu kalau kita Indonesiakan itu sakit telinga itu. Tidak ada orang yang membatalkan nasab ini kecuali laki-laki yang gobloknya berganda. Kalau bulu tangkis kan pasangan ganda, ini gobloknya berganda. Kemudian bukan hanya itu, yudau fi soffil majanin, yang pantasnya orang itu disejajarkan dengan orang-orang gila. Jadi diletakkan di barisan orang-orang gila. Itu saya sebagai YouTuber yang merosting aja nggak gitu ya. Itu ulama Pak yang ngomong begitu Pak. Nggak perlu saya panjang-panjang lah, cuma mau menyampaikan hal begitu, nggak usah pakai kitab, kamu nggak percaya urusan kamu ya. Kemudian yang tadi yang dari Ibrahim bin Mansur itu kan jahil murakkab. Kalau mengatakan karena nggak ada di kitab ini, nggak ada di kitab ini lalu batal, jahil murakkab, nggak tanggung-tanggung Mbak. Jahil murakkab itu apa ya? Bodohnya double gitu.
Kemudian kalau narasinya siapa? Narasinya Syekh Ali Jum'ah misalnya. Anta hurun, ya bebas terserah kamu. Ya uqud mutasyakkikan. Bas anta hurun gitu. Ya udah terus aja ragu, kamu bebas. Itu kalau kita terjemahkan kamu bebas, berarti kamu ini orang yang tidak ada hukumnya itu. Lepas dari hukum. Artinya sama-sama gila sebetulnya. Kenapa? Karena orang gila itu rufi al-qalam, nggak di ini apa, nggak kena hukum. Jadi ya bebas lah, kalau kamu yang nolak ya bebas terserah kamu ya. Tapi di belakang nggak ada ucapan dari itu adalah sebagian dari kebodohan. Jadi bahasa bodoh. Ini kenapa ulama-ulama internasional itu begitu? Apa mereka ini budak Balawi semua atau bagaimana? Nggak ngerti juga saya. Padahal nggak ada yang Balawi itu. Nggak ada yang Balawi itu. Si Ali Jum'ah mana ada Balawi-Balawinya. Al-Mahdali juga bukan Balawi. Terus Ibrahim bin Mansur apalagi. Terus yang siapa? Yang Iran itu siapa namanya? Said Mahdi Rojai juga mana ada Balawi. Nggak ada Balawi-Balawinya orang-orang ini. Tapi kok narasi mereka tajam itu. Kayak dendam juga sebetulnya. Apa jangan-jangan mereka ini gregetan, kok bisa ada orang sekonyol ini? Mungkin begitu ya. Kok bisa sih muncul pembatalan kepada nasab ini, kok bisa gitu? Alasannya nggak ada kitabnya. Kok bisa ada orang yang berpikir kalau nggak ada kitabnya lalu batal? Itu bertentangan. Itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang jahilun bi qawaidin nasab. Bi qawaidin nasab. Itu kan ucapan Syekh Ibrahim bin Mansur. Ini kenyataan, Pak. Kenyataan. Jadi kamu kalau misalnya mendukung Kiai Mat silahkan. Tetapi ketika misalnya saya bernarasi itu keliru ini itu. Bukan saya, Pak, yang menarasikan. Artinya saya baca kitab-kitab itu. Sehingga ketika dikonfirmasi kepada orangnya yang masih hidup pun yang nulis kitab itu ya malah lebih sadis. Jahil murakkab. Dikonfirmasi kepada yang nulis kitab As-Sajarah. Ya begitu. Kalau mungkin tidak keluar narasi bodoh di situ, tapi bayangkan Syed Mahdi sudah 3 kali menjelaskan terus kamu, tapi masih ada orang bernama ini mengatakan Balawi batal. Apa kira-kira jawabannya, Pak? Mungkin bukan jahil lagi, Pak. Ahmak, beban. Ya tapi saya tidak mau menghakimi mana yang benar mana yang salah. Saya bukan pengadilan, bukan penghakiman, dan tidak perlu juga divonis ini mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Karena ini nggak dibandingkan, Pak. Siapa yang salah, Kiai Mat apa Syed Mahdi? Itu pertanyaan kurang ajar itu. Dokter dan pasien kamu tanya siapa yang paling benar resep obatnya, kan kurang ajar kita yang nanya. Jadi nggak perlu ditanya. Kira-kira kalau Kiai Maduddin versus nasabah Syed Ibrahim bin Mansur, kemudian versus Syed Mahdi Rojai, siapa yang benar? Itu kurang ajar nanya itu. Ya, kurang ajar itu. Itu sama dengan ada orang sakit datang ke dokter terus kira-kira 2 orang ini siapa yang paling bisa memberikan obat? Ya kurang ajar menurut saya. Jadi nggak cocok pertanyaan begitu. Jadi pada akhirnya ini kalau ditarik kepada pengetahuan udah selesai. Udah selesai secara kitab, secara qawaid sudah habis-habisan kita bahas udah bertahun-tahun, tak langsung dikonfirmasi kepada orangnya juga yang masih hidup juga ya sama isinya. Jadi ucapan Syed Ibrahim bin Mansur itu sudah sesuai dengan kitab yang pernah kita baca, bahwasanya jangankan apa bahasanya yang leluhur disebut dalam semua kitab, setengahnya aja nggak ada qabilah itu yang begitu ya. Itu kan pernah dulu ketika ada kitab yang dijelaskan bahwa wala tujadu qabilatun, dan tidak akan ada kabilah ya atau sadah yang nama-namanya itu disebut semua dalam kitab. Jadi kalau kamu menjadikan itu syarat ya, bahkan itu berkaitan sekali dengan pertanyaan Kiai Maduddin, mana bukti Alwi punya anak Ahmad punya anak Ubaidillah. Setelah itu mana bukti Ubaidillah punya anak Alwi, mana bukti Alwi punya anak Muhammad, terus begitu. Apa katanya? Itu adalah ucapan orang yang jahilun bi qawaidin nasab. Itu tajam, Pak. Sakingnya beliau bukan merosting ya, bukan YouTuber tukang roasting. Coba kalau saya, wah ya, tapi saya ngerasa saya kalah ya. Kalah terus dengan saya itu nggak ada sedasar itu. Itu pun Syed Ibrahim bin Mansur mungkin nggak tahu kalau Kiai Mat pernah ketelisut salah kitabnya hilang 1 lembar, terus pernah motong-motong dalil, terus pernah nerjemahkan kitab Asharus Sughronya terbalik. Jadi yang ditanggapi itu masih yang tarafnya mungkin masih berbau-bau pemikiran itu kalau nggak ada kitabnya batal. Coba kalau ditanya, ada ya Syekh, ada orang yang mengatakan kitab ini palsu karena kitabnya buram. Apa tanggapannya Syekhnya coba? Ya tapi kalau bagi pendukungnya ya tetap.
Anzatun walau torot. Saya nggak mau tahu. Tetap kambing kok. Tapi kan terbang, nggak mau tahu. Kakinya kan dua, nggak mau tahu. Kambing cacat mungkin. Tapi kan terbang, kambing sakti mungkin loh. Katanya cacat, katanya sakti. Kambing aneh, kambing hebat lah pokoknya. Pokoknya kambing nggak mau tahu saya gitu ya. Ya silakan ya. Is masih lah. Antahurun ya. Ukot mutasakkikan. Jadi begitu ya. Jadi ini sudah nggak terlalu seru, kita menanggapi ini sudah nggak terlalu seru kalau kita membedah lagi apa kajiannya Kiai Imaduddin, apa 12 pertanyaan lah, apa ini apa itu, udah selesai Pak. Udah selesai, kita tahu mana dokter mana pasien, kita tahu ya. Jadi kalau kamu berobat datang ke siapa silakan ya. Allahumma